Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja praktikum kita pada hari ini, yaitu tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Yang pertama itu kita akan menentukan uji nyala. Jadi tujuan dari kita menentukan uji nyala itu kita dikasih sebuah larutan. Jadi kita itu menentukan apakah dari konsentrasi larutan. Jadi itu tujuan dari uji nyala. Tetapi pada praktikum kita kali ini larutannya sudah ditentukan. Tapi kita ingin tahu apa warna dari nyala tersebut. Nah, kalau ini uji nyala ini merupakan cara yang paling lama sekali atau cara yang sangat konvensional. Untuk saat sekarang, kalau kita ingin menentukan logam apa yang terkandung dalam suatu larutan, kita dapat menggunakan alat yaitu dinamakan dengan ICP. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama itu kita susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Lalu kita masukkan 2 ml larutan berikut ke dalam masing-masing tabung. Jadi kita bayangkan aja seperti ini. Jadi kita susun 6 buah tabung reaksi terlebih dahulu. Lalu ke dalam masing-masing tabung kita tambahkan 2 ml. 2 ml itu kira-kira 1/10 dari tabung tersebut. Lalu kita ambil kawat uji nyala, bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil. Jadi tujuan kita membentuk bulatan kecil itu kita ingin memperluas interaksi antara larutan nanti dengan api yang kita bakar. Jadi kalau ujung kawatnya itu hanya kecil, jadi kontak antara api dengan larutan itu juga sedikit. Nah, jadi selanjutnya kita membersihkan, menghilangkan kontaminasi atau kotoran atau segala macam dari kawat tersebut sebelum kita lakukan uji nyala terhadap larutan. Selanjutnya itu kita celupkan kawat ke dalam larutan barium atau masing-masing larutan tersebut, tapi kita lakukan satu-satu. Nah, setelah kita celupkan, kita bakar, lalu kita catat apa warna uji nyala. Seperti ini. Jadi kan kawatnya ini, setelah kawat yang kita celupkan ini kita bakar, nanti akan menghasilkan warna nyala. Oke. Nah, setelah kita melakukan uji nyala terhadap setiap larutan, itu tuh kita bersihkan kawat tersebut dengan menggunakan larutan HCl. Apa tujuan dari larutan HCl ini? Larutan HCl ini apabila bereaksi dengan larutan dari logam alkali atau alkali tanah, itu nantinya akan membentuk garam. Contohnya aja kayak larutan dari natrium. Natrium apabila direaksikan dengan HCl nanti akan membentuk garam NaCl. Jadi garam NaCl ini akan larut. Jadi kawat nyala itu akan terkontaminasi. Jadi kalau kita kurang dalam membersihkan kawat nyala tersebut, bisa jadi nanti warna nyala yang kita hasilkan tidak sesuai dengan teori. Misalkan setelah kita membakar barium ini kan warnanya hijau. Lalu kita tidak bersihkan kawat nyala tersebut dengan HCl. Lalu kita celupkan aja lagi natrium. Nanti warna natrium yang seharusnya kita dapatkan warna itu kuning keorenan, tapi karena adanya kandungan barium, bisa jadi warnanya jadi biru atau warna lain. Jadi tujuan dari pembersihan dengan larutan HCl itu untuk menghilangkan kontaminasi kotoran atau larutan dari sebelumnya. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan tentang apa sih basic dari prinsipal dari percobaan kita ini. Jadi prinsip dasarnya itu, jadi saat elektron atau saat larutan dalam keadaan dasar, misalkan ini kayak atom natrium, dalam keadaan dasarnya, lalu dengan kita bakar itu akan menghasilkan energi. Energi apa? Energi panas. Saat dalam keadaan dasar, itu dalam keadaan ground state-nya, kita tambah dengan energi, dia itu akan tereksitasi dari keluar. Awalnya dia ada di orbital 1s, misalkan saja ya. Awalnya di orbital 1s, tetapi karena adanya energi yang datang, itu akan menyebabkan dia itu tereksitasi keluar. Sehingga dia akan pindah ke orbit yang di luarnya, ke orbit 2s. Nah, di orbital 2s itu bukan keadaan dasarnya ya, berarti karena dia di orbital 2s, dia itu tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, dia harus kembali lagi ke keadaan semulanya, yaitu di 1s. Nah, karena pada keadaan 1s menuju keadaan 2s, itu kan membutuhkan energi. Nah, kita kan membutuhkan energi panas. Nah, supaya dia dapat kembali ke posisi awalnya,
kita juga harus melepaskan energi panas. Nah, energi panas yang kita lepaskan ini, inilah yang akan menentukan warna dari larutan yang akan dihasilkan. Karena sesuai dengan teori Planck, di mana energi itu akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi, energi yang kita hasilkan akan menghasilkan panjang gelombang tertentu, di mana setiap panjang gelombang akan menghasilkan warna yang berbeda. Seperti kayak panjang gelombang 600-an itu akan menghasilkan warna merah. Oke. Selanjutnya kakak contohkan saja ya, seperti supaya lebih paham. Contohnya kayak lithium. Lithium itu kalau untuk terkonfigurasi elektronnya itu akan menjadi 1s2 atau 2s1. Ini sudah dipelajari di SMA ya. Nah, seperti ini. Ini adalah inti atomnya. Nah, pada kulit 1s itu terdapat 2 elektron. Nih, 1s2. Nah, pada kulit 2s itu terdapat 1 elektron. Karena adanya energi panas, energi pembakaran tadi, api yang kita bakar terhadap larutan tadi, menyebabkan elektron yang awalnya di sini akan tereksitasi keluar, orbitalnya yang lebih luar. Pada keadaan di sini itu hanya berlangsung sementara karena dia tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan dia harus kembali lagi ke sini. Untuk kembali ke sini dia akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, berdasarkan secara teori warna nyala pembakaran lithium itu warnanya merah. Artinya warna merah, panjang gelombangnya besar. Karena energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, berarti untuk mengeksitasi elektron terluar dari lithium itu hanya membutuhkan energi sedikit. Sehingga warnanya merah. Oke, paham dek? Jadi, kalau energi yang kita butuhkan besar, maka panjang gelombangnya akan kecil. Oke, seperti contohnya yang ini. Kita lihat dulu yang membutuhkan energi yang paling tinggi itu berdasarkan ini kan warna nyala berdasarkan panjang gelombangnya. Strontium warnanya merah, berarti butuhkan energi yang sedikit. Kalau barium hijau, berarti panjang gelombangnya segini, energinya lebih besar dibandingkan strontium. Berarti Oke, silakan adik-adik simpulkan apa kesimpulan yang dapat adik-adik peroleh berdasarkan panjang gelombang terhadap energi yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi unsur alkali dan alkali tanah. Yang pertama itu kita tambahkan 1 ml amonium karbonat ke dalam masing-masing tabung bekas percobaan A. Oh, jadi percobaan A tadi kan ada 6 tabung reaksi kan. Nah, masing-masing tabung tadi kita tambahkan 1 ml larutan amonium karbonat. Jika terbentuk endapan, silakan adik-adik tulis. Tapi ini karena kita tidak praktikum, nanti datanya kita sesuaikan saja dengan teori. Oke, mungkin kakak lebih jelasnya di sini saja. Nah, ini adalah 6 larutan yang kita peroleh dari dari percobaan A, percobaan uji nyala, ada LiCl, KCl, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu kan kita tambahkan dengan 1 ml amonium karbonat. Nah, kalau amonium karbonat itu nantinya akan terurai menjadi 2NH4+ ditambah dengan CO3 2-. Karena lithium bermuatan positif 1, sementara CO3 2- itu bermuatan positif 2, sehingga saat lithium kita reaksikan dengan amonium karbonat, dia itu tidak akan bereaksi karena perbedaan dari muatan. Begitu pula dengan kalau lithium Li+ direaksikan dengan amonium fosfat, di mana amonium fosfat ini bermuatan 3-, dia tidak akan bereaksi. Nah, kalau untuk
begitu pula dengan larutan kalium dan natrium sama dengan larutan litium. Nah, kalau untuk larutan dari barium, kalsium, strontium itu kan bermuatan plus 2 karena dia alkali tanah. Kalau alkali tanah itu muatannya plus 2. Jadi kalau dia muatannya plus 2, direaksikan dengan minus 2, karena muatannya sama, itu akan membentuk senyawa. Nah, nanti itu akan terbentuk warna putih, BaCO3 warna putih, atau CaCO3, ini berupa endapan. Sementara saat kita reaksikan dengan amonium fosfat, karena fosfat itu bermuatan 3-, sementara golongan alkali tanah itu bermuatan plus 2 dengan minus 3 itu tidak akan bisa bereaksi, sehingga no reaction. Kalau direaksikan dengan amonium sulfat, karena dia amonium sulfat, seperti yang kita tahu, golongan anionnya bermuatan 2-, dan kation dari golongan alkali tanah itu plus 2, sehingga dia dapat membentuk endapan putih. Nah, oke, selanjutnya itu magnesium. Magnesium itu selalu ada pengecualian. Nah, pengecualian ini selalu ada dalam kimia, di mana dia itu seharusnya tidak bereaksi, tetapi karena khusus untuk dia, karena pengecualian, dia itu dapat bereaksi dengan fosfat. Oke, selanjutnya itu reaksi halida. Jadi sekarang coba adik-adik bayangkan, kita susun dulu 3 buah tabung reaksi ke dalam rak. Jadi, tabung reaksi. Nah, di tabung reaksi itu berisi garam ini ya, kalium chloride, kalium bromide, sama kalium iodide. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing 2 ml tabung O. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi, setiap masing-masing tabung itu kita isi 2 ml dengan larutan yang berbeda, yaitu kalium chloride, kalium bromide, dan kalium iodide. Nah, setelah masing-masing tabung itu kita tambahkan karbon tetrachloride, itu rumus molekulnya CCl4, dan 2 ml air klor. Nah, air klor inilah yang Cl2. Nah, selanjutnya asam nitrat encer. Nah, fungsi dari karbon tetrachloride ini, fungsi itu untuk mengikat ion, mengikat dari anion dari klorida, bromida, dan iodida. Nah, fungsi dari asam nitrat encer ini, dia akan memutus ikatan halida. Karena ikatan halida yang dimaksud itu adalah kan dalam larutan klorida. Larutan klorida itu kan golongan halogen. Golongan halogen itu seharusnya berfasa gas kan? Kalau dia membentuk larutan, dia harus membentuk garam. Karena kita sebutkan tadi jenis garamnya itu kalium klorida atau KCl. Nah, kita gunakanlah asam nitrat ini untuk memutus ikatan antara kalium dengan klorida. Selanjutnya kita kocok, amati warna larutan karbon tetrachloride. Ini berdasarkan reaksi, apabila kalau kalium chloride kita tambahkan dengan air klor, ini Cl2. Jadi fokus praktikum kita kali ini cuman yang ini aja ya, Dek. Ini. Cuman kalium chloride direaksikan dengan air klor, kalium bromide direaksikan dengan air klor, dan kalium iodide direaksikan dengan air klor. Sementara untuk direaksikan dengan Ber2 sama I2 pada praktikum ini tidak kita lakukan. Ini sebagai teori saja untuk adik-adik. Nah, secara prinsip kekuatan dari ikatan dari KCl, KBr, sama Ki itu dipengaruhi oleh jari-jari atom dan muatan. Seperti yang adik-adik tahu, karena dia itu unsur segolongan Cl, Br, sama I, berarti dia itu muatannya -1, berarti kekuatan ikatan antara KCl, KBr, dan Ki bisa kita bandingkan berdasarkan muatan. Jadi kekuatan ikatannya kita bandingkan dengan jari-jari atom, di mana kalau dalam satu golongan semakin ke bawah, itu berdasarkan aturan periode, sudah adik-adik pelajari juga di SMA, di mana semakin ke bawah, jari-jari atom itu akan semakin besar. Akibatnya,
Semakin ke bawah, kekuatannya terikat itu semakin kecil. Karena jari-jarinya besar, untuk dia terikat dengan kalium itu semakin kecil. Jadi kekuatan ikatannya itu akan semakin kecil. Karena berdasarkan tabel periodik, iodid ini kan unsur yang paling bawah. Jadi ikatan kalium dan iodid itu yang paling lemah. Jadi prinsipnya itu adalah substitusi, atau kalau bahasa lainnya itu desakan. Jadi kalau ikatannya lemah, dia itu kan secara teori itu dia itu kan gampang untuk disubstitusi atau digantikan atau untuk didesak. Terserah lah, tapi kalau kakak lebih suka katanya itu disubstitusi. Jadi saat Cl2 karena direaksikan dengan KCl, ini bukan maksudnya ini bukan tidak bereaksinya, tapi karena KCl direaksikan dengan Cl itu kan masih sama ionnya, dia itu tidak akan mengalami perubahan. Nah, tapi kalau kalium bromide kita reaksikan dengan Cl, di mana berdasarkan aturan perioda, di mana kalau Br ini jari-jarinya lebih besar dibandingkan dengan Cl, sehingga kekuatan dari si Cl dibanding Br lebih besar Cl. Jadi saat Cl di sini, kita melihatnya di sini. Saat Cl menggantikan posisi Br, reaksi itu bisa saja terjadi, di mana dia akan menghasilkan KCl tambah Br2. Nanti adik-adik tolong cari bagaimana mekanisme reaksinya ya. Ini tinggal stereokimianya aja yang salah, kayak berarti ini 2KBr direaksikan dengan Cl2, itu nanti akan menghasilkan 2KCl ditambah Br2. Nah, kalau Ki direaksikan dengan Cl2, karena iodide itu unsurnya dalam golongan itu paling bawah, jari-jari paling besar, sehingga sangat mudah untuk digantikan atau disubstitusikan oleh gugus di mana yang lebih besar dibanding dirinya, contohnya itu chloride atau air klor atau Cl2, sehingga dia itu akan bereaksi menghasilkan KCl tambah I2 menghasilkan warna ungu. Nanti kalau di dalam praktikum kan adik-adik nambahkan ini semua dengan air klor. Nah, kalau adik-adik nanti nambahkan warna merah, itu artinya dia bereaksi dengan KCl ditambah Br2. Mungkin sekian diskusi yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Nanti kakak akan buat tempat diskusinya di iLearn. Silakan adik-adik berdiskusi di situ. Silakan bertanya, dan mana yang tahu silakan untuk menjawab. Nah, nilai kerja hari ini ditentukan dari diskusi kalian. Semakin banyak kalian bertanya, semakin sering kalian merespon pertanyaan teman kalian atau menjawab pertanyaan teman kalian, nilai diskusi kalian akan semakin bagus. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.